يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Para pembelajar kitab Jisr yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama kita membuka buku kita halaman 240. Pada halaman ini insyaallah kita akan mempelajari fahmul mufradat. Baik, mari sama-sama kita membaca terlebih dahulu al-mufradat di bagian atas. A'lana. A'lana adalah fi'il, artinya mengumumkan. Adapun bentuk fi'ilnya adalah fi'il madhi. A'lana. Jika kita rubah menjadi fi'il mudhari', maka menjadi yu'linu. Yu'linu. A'lana yu'linu i'lan. A'lana yu'linu i'lan. A'lana fi'il madhi artinya mengumumkan. Baik, selanjutnya raqibun atau raqib. Kita kenal dengan malaikat yang bernama raqib. Ada raqib, ada atid. Raqib asal maknanya adalah yang mengawasi atau yang memantau atau yang mengawas, yang melihat dan mengawasi, disebut raqib. Maka di sini kita artikan raqib pengawas atau yang mengawasi atau yang memantau. Selanjutnya sakhara. Sakhara adalah fi'il. Sakhara yusakhiru artinya menundukkan. Sakhara yusakhiru menundukkan. Nah, selanjutnya zawaj. Zawaj. Zawaj artinya pernikahan atau berpasangan. Nah, selanjutnya hal. Hal artinya keadaan. Sudah menjadi bahasa Indonesia. Hal sama halnya, yakni sama keadaannya atau perkaranya, sama halnya. Hal keadaan. Selanjutnya rukubun. Rukubun artinya menunggangi atau mengendarai. Kata rukubun ini adalah masdar dari fi'il rakiba yarkabu, rukub. Rakiba yarkabu, rukub. Bisa dilihat di halaman 207 menjelaskan tentang rakiba yarkubu, rukub. 207 di bagian tasrif, di bagian bawah. Kita akan dapati kata rukub. Selanjutnya, fahmul mufradat. Yang pertama adalah dairatan haula muradifil kalimatil mumayyizah. Ada 5 nomor, kita diminta untuk mencari muradif. Muradif sinonim, persamaan kata dari yang ditebalkan. Mari kita baca. Minal jinnati wan nas. Cari persamaan jinnah, apakah saharah atau jannah atau jin. Selanjutnya, thaniyan, wallahu la yahdil qaumal kafirin. Wallahu la yahdi. Insyaallah paham ya? Wallahu la yahdi. Yahdi memberi petunjuk. La yahdi tidak memberi petunjuk. Al-qauma. Al-qauma objeknya. Yang tidak diberi petunjuk oleh Allah siapa? Al-qaumal kafirin. Al-qaum di sini berharokat fathah, al-qauma karena objek. Kalau objek atau maf'ulun bih selalu berharokat fathah. Wallahu la yahdil qaumal kafirin. Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang kafir. Di sini apa sinonim dari kafir? As-sadiqin, al-jahidin, as-sabirin. As-sadiqin kita tahu artinya ya. Al-jahidin, as-sabirin. As-sabirin juga kita tahu artinya. Silakan dicari yang tepat. Kemudian thalithan, wallahu khabirum bima ta'malun. Wallah kita tahu artinya khabir, kita tahu artinya bima ta'malun, terhadap apa yang ta'malun kalian lakukan. Amila ya'malu. Amila ya'malu artinya mengerjakan atau melakukan.
Kalau ta'malun, kalian melakukan. Ta'malun fi'il mudhari artinya kalian melakukan atau kalian lakukan. Maka wallahu khabirum bima ta'malun, Allah lebih teliti, lebih mengetahui apa-apa yang kalian lakukan. Khabirun, maha mengetahui atau maha meneliti ini, maha teliti ini, silahkan dicari persamaannya. Apakah khabir lebih dekat atau lebih sama dengan qadir atau nasir atau alim? Ya, atau alim, nasir. Arti qadir yang maha kuasa, nasir yang maha menolong. Alim kita tahu artinya. Silakan dipilih. Rabi'an, ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linun. Allah mengetahui ma tusirrun. Kata tusirrun artinya bisa dilihat di mufradat halaman 229. Kemudian wa ma tu'linun. Tu'linun, kosakata tu'linun sudah kita pelajari di atas. Kita belajar tadi a'lana yu'linu. A'lana yu'linu, dia mengumumkan atau memperkeras suaranya, menampakkan. Ya, mengumumkan atau menampakkan atau memperdengarkan, memperlihatkan. Lawan dari menyembunyikan, ya. Jadi tu'linun lawannya tusirrun. Ini lawan kata tusirrun dan tu'linun. Nah, untuk tu'linun artinya kalian. Kalian menampakkan, mengumumkan, tidak menyembunyikan, ya, tu'linun. Sekarang cari muradif dari tu'linun. Apakah tubdun atau taktubun atau tal'abun? Ya, tal'abun artinya kalian main, taktubun kalian menulis. Khamisan, innallaha kana 'alaikum raqiba. Sesungguhnya Allah alaikum atas kalian raqiba. Kananya tidak dapat diartikan secara tekstual, tapi secara makna adalah innallaha kana, sesungguhnya Allah benar-benar atau pasti atau terus-menerus alaikum raqiba, akan terus-menerus alaikum atas kalian raqiba, mengawasi kalian atau memantau kalian. Nah, raqib, mengawasi memantau ini lebih dekat dengan kata rahima atau basira atau ghafura. Ghafur kita tahu artinya, basir insyaallah tahu, rahim tahu. Baik, barakallahu fiikum. Thaniyan, sil baina al-majmu'atain. Sil baina al-majmu'atain. Baik. Di sini kita akan mempelajari kalimat-kalimat yang kita ucapkan dalam keseharian. Nah, diminta oleh penulis kapan waktu yang kita perlukan atau yang biasa kita gunakan untuk mengucapkan kalimat-kalimat yang ada di kolom sebelah kanan. Contohnya, Subhana Rabbiyal A'la. Subhana Rabbiyal A'la dibaca di mana? Fis sujud atau fi kulli hal atau inda zawaj atau inda dukhulil masjid atau inda rukub. Itu ya. Insyaallah mudah. Subhana Rabbiyal A'la, maha suci Tuhanku yang maha tinggi, Allah yang maha tinggi. Alhamdulillah, kapan dibaca? Apakah fi sujud atau fi kulli hal atau inda zawaj atau inda dukhul masjid atau inda rukub? Dukhul masuk ya, di sini dukhul masuk. Kemudian subhanalladzi sakhkhara lana hadza. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza. Maha suci Allah yang telah menundukkan bagi kami ini. Yani benda ini baik adalah binatang, Allah tundukkan kepada kita sehingga dapat ditunggangi, atau pesawat atau kendaraan Allah tundukkan kepada kita sehingga kita bisa mengendarainya dengan baik. Dengan izin Allah kita dapat mengendarai sesuatu atau menunggangi sesuatu, semua atas izin Allah. Makanya kita baca subhanalladzi sakhkhara lana hadza. Silakan dipilih waktunya yang tepat. Kemudian Allahumma ftah li abwaab rahmatik. Ini sering dibaca oleh laki-laki yang berangkat untuk sholat 5 waktu. Mereka sholat 5 waktu, mereka masuk rumah Allah, dibaca ini. Allahumma, ya Allah, iftah, bukalah, li untukku abwaab rahmatik, pintu rahmat. Ya, masuk masjid minta kepada Allah pintu rahmat atau ampunan.
Kemudian selanjutnya, barakallahu laka wa baraka alaik. Baraka artinya semoga Allah memberkahi. Barakallah. Semoga Allah memberkahi. Barakallahu, semoga Allah memberkahi laka untukmu. Wa baraka alaika, dan memberkahi apa saja yang ada padamu. Nah, silakan dipilih mana yang lebih tepat, apakah fi sujud, fi kulli hal, inda zawaj, inda dukhul masjid, atau inda rukub. Barakallahu fikum. Bagian yang ketiga, yang terakhir, ma mawdu'u hadhihi al-ayat? Dha' da'iratan hawla al-ijabati as-sahihah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, anfiqu mimma razaqnakum. Anfiqu, infakkanlah, mimma razaqnakum, yang kami rizkikan kepada kalian. Kemudian a'udzubillahi minasyaitonir rajim, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra. Alladzina, orang-orang yang yunfiquna, berinfak, mereka berinfak, fis sarra, dalam keadaan lapang, wad-dharra, dalam keadaan sempit. Nah, jadi temanya tentang apa ini? Apakah tentang an-nifaq, kemunafikan, atau al-infaq, tentang infak, atau as-sarra, tentang kebahagiaan? Dua ayat ini kira-kira berbicara tentang apa? Cari yang kata-katanya ada di dua tempat ini, di dua ayat ini. Baik, barakallahu fikum. Selanjutnya, ista'inu bis-sabri was-salah. Allah berfirman, ista'inu, jadikanlah, as-sabr, sabar, was-salah, dan salat sebagai penolongmu, yakni minta tolonglah kepada Allah melalui as-sabr, dengan bersabar, was-salah, dengan kalian memperbaiki salat, baik fardu atau sunnah. Itu insya Allah bisa menjadi bekal, wasilah kita meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat selanjutnya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha. Wa'mur, dan perintahkanlah, ahlaka, keluargamu, bis-salah, untuk melaksanakan salat, wastabir. Wastabir adalah dan bersabarlah dengan sebenar-benarnya sabar, 'alaiha, bersabarlah dalam melaksanakan perintah salat, karena salat sepanjang hayat sampai ajal menjemput kita. Jangan tinggalkan walaupun sekali. Teruslah salat. Kemudian temanya apa di sini? Cari kata yang berulang dua kali. Apakah bercerita tentang ibadah secara umum, atau salat secara spesifik, atau al-isti'anah, al-isti'anah, meminta pertolongan secara khusus. Silakan dilihat. Kemudian yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, kam ambatna fiha min kulli zawjin karim. Kam, berapa banyak? Kam artinya berapa, tapi di sini maksudnya berapa banyak. Ambatna, ambatna dari kata ambata yumbitu, menumbuhkan. Ambatna, berapa banyak yang telah kami tumbuhkan. Nah, kami, berapa banyak yang telah kami tumbuhkan, fiha, di dalam tanah itu, min kulli, dari setiap atau seluruh, zaujin karim, berapa banyak tumbuh-tumbuhan yang kami tumbuhkan di bumi itu dari setiap tumbuhan yang berpasang-pasangan. Min kulli zaujin, dari setiap tumbuhan yang berpasang-pasangan, karim, dan mulia. Subhanallah, ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian fihima min kulli fakihatin zawjan. Fihima min kulli fakihatin zawjan. Di dalamnya, di dalam keduanya terdapat min kulli, setiap fakihah, setiap buah-buahan, zaujan, ada pasangannya. Jadi ada pasangannya, zaujan, artinya berpasang-pasangan. Kira-kira dua ayat ini berbicara apa? Berbicara tentang fakihah, buah-buahan, atau tentang jannah, tentang surga, atau tentang zauj.
Az-zawaj yakni tadi artinya berpasang-pasangan. Apakah bercerita tentang pasang-pasangan atau yang lainnya? Az-zawaj dan zaujan atau yang lainnya. Baik, barakallahu fikum. Selanjutnya kita masuki tasrif. Mari kita baca. Anfaqa yunfiqu infaq. Anfaqa yunfiqu infaq. Anfaqa fi'il madhi artinya sudah berinfak. Yunfiqu fi'il mudhari artinya berinfak. Infaq artinya adalah sebuah infak atau masdar dari anfaqa yunfiqu. Kemudian ista'ana fi'il madhi artinya sudah meminta pertolongan. Ista'ana pertolongan, minta kepada Allah. Ista'ana. Yasta'inu juga meminta pertolongan tapi fi'il mudhari'. Kalau mudhari' depannya ada huruf seperti ini. Ista'ana yasta'inu. Adapun huruf ista'ana ini alifnya namanya alif wasal. Jadi terkadang hilang. Kalau berubah menjadi fi'il mudhari' hilang dia. Ista'ana yasta'inu, hilang alifnya. Baik, masdarnya adalah isti'anah. Isti'anah hampir sama dengan isti'adzah. Isti'adzah sama dengan istighfar. Istighfar, ya. Isti'adzah artinya memohon perlindungan, istighfar artinya memohon ampunan. Baik, kita artikan di sini yasta'inu meminta pertolongan, isti'anah permintaan pertolongan. Alhamdulillah, dengan ini kita telah menyelesaikan halaman 240. Semoga Allah mudahkan dan Allah berkahi. Wallahu a'lam wa barakallahu fikum.